Isti. Begini, kemarin kan kita sudah melakukan ada masa observasi, ada pra-observasi, kemudian udah observasi di kelas ya, waktu Bu Isti ngajar di kelas, saya melakukan pengamanan di kelas. Nah, untuk hari ini saya akan melakukan percakapan evaluasi kalibrasi gitu Bu Isti. Jadi setelah ada observasi itu ada pasca observasi. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu ke Bu Isti nih. Setelah Bu Isti menerapkan pembelajaran yang discovery learning di kelas kemarin, di kelas 10 TE 2, itu ada nggak perkembangan ke murid-murid? Perkembangannya itu kira-kira seperti apa? Terima kasih Bu Ima. Untuk yang kemarin saat saya praktek pengajian di kelas 10 TE 2 itu kebetulan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Artinya saya ingin sebenarnya anak biar bisa eksplor pengetahuan mereka, membangun pengetahuan mereka sendiri dari pengalaman mereka sebenarnya itu. Cuman memang dalam pembelajaran saya kemarin ada di awal pembelajaran ada senam kotaknya, ada video mereka ikutin senam kotak itu, teman ada yang ikut, tapi ada juga yang tidak ikut, ada yang karena gerakannya sulit ya, ada yang sulit, jadi ketika sulit anak-anak itu tidak ikut bergerak, banyak yang seperti itu. Terus ada juga ketika saya mengajar kemarin itu saya menggunakan media PowerPoint yang ada gambarnya, ada videonya, bahkan ada rekaman suara duduk dengan kemarin karena sejarah tentang Islam, kemudian Islam saya menggunakan media itu. Tapi ketika saya menyampaikan tidak semua anak, ya sebagian memperhatikan, tapi ada beberapa anak yang kurang antusias dan tidak memperhatikan PowerPoint yang ada di layar. Jadi dan ada juga gini, apa namanya, saat saya di discovery learning itu saya bagi kelompok-kelompok, saya bagi satu kelas itu menjadi 4 kelompok kemarin. Dan untuk kelompok saya, dalam kelompok itu tentunya ada yang aktif, tengah, sedang gitu ya, dan ada yang tidak, bahkan ada yang malu-malu. Dan kemarin itu memang ada beberapa anak yang malu-malu untuk mengatakan pendapatnya di dalam kelompok. Waktu kita terobservasi itu kan saya kan bertanya Bu Isti itu kenapa Bu Isti memilih discovery learning, kemudian kan itu menjawab kenapa saya memilih discovery learning dengan tujuan anak itu bisa menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri, gitu kan. Kemudian saat sebelum Ibu menerapkan discovery learning itu kan anak-anak kalau dihitung pakai angka tuh mereka itu ada pada skala 6. Nah, harapannya itu kan mereka minimal itu bisa naik ke skala 8 gitu ya. Ya, memang benar Iman. Kenapa saya menggunakan discovery learning memang untuk agar anak itu bisa membangun pengetahuannya sendiri. Cuman harapan saya memang itu tadi, ingin agar anak dari skala 6 itu pengetahuannya naik ke tingkat 8, 9, 10 begitu ya. Minimal 8 ya. Cuman itu tadi memang karena saya rasa memang kemarin itu nggak sampai 8 cukup 5, hanya sampai di tingkat 7 karena tadi yang senam kotak aja nggak semuanya ikut, banyak yang ikut tapi ada juga yang tidak, yang malas juga gitu kan, malas bergerak. Ada juga saat saya menjelaskan di depan hanya pembuka atau materi di depan itu, ada juga yang tidak memperhatikan, nah, kurang fokus betul. Dan juga saat kerja kelompok juga nggak semua di kelas saya aktif gitu kan. Ya ada yang aktif, tapi nggak semua atau nggak 100% ya untuk aktif itu. Jadi saya rasa sih memang ada yang salah, ada yang kurang ya. Tapi apa itu ya guys? Apa itu yang kurang? Kalau menurut Bu Isti itu ya bukan salah sih Bu. Kalau salah itu kan kayaknya gimana gitu. Kalau menurut saya sih masih ada yang kurang. Bukan salah lah ya. Kurang itu ya berarti kita sudah melakukan hal yang benar, hanya belum maksimal gitu. Masih ada sedikit celah atau sedikit kekurangan. Kalau menurut Bu Isti itu apa yang masih kurang dalam kegiatan pembelajaran kemarin ya di kelas 10 TE 2 tentang budaya Islam ya. Terus
yang masih kurang itu apa, yang perlu dikembangkan lagi ke depannya itu apa, sehingga anak-anak yang mereka dari skala 6 itu bisa mencapai skala 8. Kemarin kan kalau menurut Bu Isi itu belum 8 tapi masih 7. Nah, saat kita pra itu 6. Kalau saat observasi menurut panjenengan kan baru 7. Nah, harapannya Bu Isi kan sebelumnya itu minimal 8. Kira-kira masih kurangnya itu di mana? Kemudian apa yang perlu dikembangkan lagi agar mereka itu minim mencapai skala 8. Syukur jadi 10. Itu harapan kami. Harapan kita semua 10 tingkatnya. Jadi karena beberapa kekurangan yang saat saya mengajar kemarin itu, kalau yang di senam otaknya memang saya akui itu sedikit sulit ya, karena sulit. Karena saya tanya kepada anak setelahnya gitu kan, apakah mereka pernah senam otak, ternyata itu baru pertama kalinya mereka senam otak. Jadi tidak seharusnya saya menampilkan video atau gerakan yang sangat susah untuk melakukan senam otak ya. Untuk selanjutnya mungkin saya akan mencari gerakan-gerakan yang lebih ringan atau lebih mudah untuk praktek. Dan untuk yang tadi ya anak itu tidak memperhatikan media PowerPoint ya, meskipun ada videonya, ada suaranya gitu kan. Untuk kedepannya saya akan menyediakan banyak sekali media yang berbeda yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan gitu, karena memang gaya belajar anak kan berbeda-beda. Model pembelajaran saya usahakan untuk menggunakan model yang lain, ya kan. Saya punya pikiran nih mau menggunakan game tracer ya, sejarahkan untuk tracer, artinya untuk mencari data kalung misalnya dan sebagainya. Itu dalam benak saya masih seperti itu. Dan juga untuk yang anak-anak yang masih malu-malu, mungkin tidak cocok dengan kelompoknya Bu Ima. Karena kemarin kan itu yang bagi kelompok memang saya ya, jadi jadi anak-anak mungkin tidak nyaman ya, sepertinya. Untuk kedepannya saya bagi kelompok sesuai dengan minat anak, kebutuhan anak, dan juga gaya belajar anak. Jadi intinya tuh untuk mengembangkan, atau ini kan tadi masih ada yang kurang. Nah, untuk mengembangkannya kan Bu Isi lebih mengarah ke pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berbeda. Untuk media pembelajaran itu sesuai dengan minat anak masing-masing, sesuai dengan gaya belajar mereka. Kalau tadi kan awalnya Bu Isi itu sisipkan dalam satu slide PowerPoint, di mana di situ tuh isinya ada video, ada gambar, ada suara, tapi hanya satu slide dan itu sumbernya hanya di Bu Isi. Anak-anak mau nggak mau ya harus mengikuti itu. Mereka tidak bisa memilih, aku kan lebih suka yang ke video, aku kan lebih suka membaca langsung, aku kan lebih suka hanya mendengarkan. Berarti kan rencana kedepannya Bu Isi itu memisah. Jadi rekaman suara yang dari audio itu ada sendiri, kemudian yang gambar-gambar dilengkapi dengan bacaan itu ada sendiri, kemudian video yang sangat menarik itu ada sendiri. Kemudian untuk lebih fokusnya lagi itu kan lebih ke medianya. Kemudian actionnya mereka itu ada game treasure, ya. Jadi mereka actionnya itu ke arah permainan, karena pada dasarnya anak itu kan belajar sambil bermain ya Bu Ina. Sumbernya mereka bebas pilih sesuai minat, kemudian actionnya itu game, jadi belajar sambil bermain sesuai dengan minat, gitu ya. Sangat luar biasa sekali Bu. Terus gini Bu, dari yang sudah Bu Isi sampaikan, ya kan, dari yang kemarin kan ya memang seperti yang Bu Isi sampaikan tadi, anak-anak ketika senam otak itu masih ada beberapa yang tidak mengikuti, mungkin karena gerakannya terlalu sulit buat mereka dan mereka posisinya itu di belakang, jadi melihat layar ya mohon maaf, anak-anak itu kadang ada yang sudah minus gitu kan, jadi kalau jarak jauh itu kurang kelihatan. Nah, terus yang di depan itu tinggi, jadi kan ketutup ya, bukan karena nggak mau, mungkin karena ketutup temennya, pandangannya kurang maksimal karena minus. Mungkin kan saya juga belum tahu kan anak-anaknya Bu Isi kemarin kayak gitu, karena saya juga nggak ngajar, saya hanya mengamati aja kan. Yang tidak ikut itu rata-rata yang di belakang Bu, itu bisa
bukan karena ya apa ya, bisa karena memang mereka malas gerak, bisa karena gerakannya itu terlalu sulit, otak mereka belum secepat itu mengikuti, kemudian bisa juga karena pandangan mereka tuh blur, jadi bingung itu gerakannya ke arah mana gitu. Terus untuk yang media, jadi PowerPoint sebenarnya itu sudah bagus, sudah apa ya, sudah ada audio, ada gambar-gambar, ada bacaan, ada video, ada, hanya ya kurangnya sedikit satu sumber, anak nggak bisa bebas ini. Terus untuk yang diskusi, mayoritas menurut saya mereka sudah apa namanya, mau berbicara dengan temannya atau berkolaborasi dengan temannya, hanya masih ada 1-2 anak atau 1-2 murid itu yang masih malu-malu, mungkin karena mereka introvert Bu. Mungkin karena introvert itu kan bisa jadi kan. Jadi ketika nanti disesuaikan sesuai rencananya Bu Isti tadi kan, membagi kelompok sesuai dengan minat anak. Jadi ketika sesuai minat, yang introvert pun meskipun dia apa namanya berkelompok dengan teman-temannya, itu bisa mengeksplor dirinya, berani berbicara, kan dia minatnya sama gitu. Meskipun mereka introvert, oh ini kelompokku, mereka sejenis dengan aku, jadinya aku bisa eksplor kayak gitu. Nah, terus dari semuanya tadi, itu kira-kira masih ada tidak yang Bu Isti mau kembangkan lagi, baik dari diri sendiri, ya kan, dari hal apa ya, untuk pengembangan materi, pengetahuannya Bu Isti sendiri, ataupun dari kemampuan Bu Isti itu dalam menuntun anak atau mengelola kelas di dalam pembelajaran. Ya, jadi memang yang perlu saya kembangkan untuk selanjutnya, jelas yang pertama media ajar gitu. Media ajar, bahan ajar yang berbeda, dan juga itu model pembelajaran yang lebih bervariatif. Itu ada lagi yang paling penting itu, sepertinya saya harus menambah motivasi anak dalam belajar. Maksud saya motivasi anak agar kita di kelas bisa nyaman belajar bareng, sehingga semua model sama media yang saya gunakan bisa tercover dengan baik, bisa terlaksana dengan baik. Ya, idenya Bu Isti itu sangat luar biasa, bagus sekali. Merencanakan ke depannya, selain tadi ya menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, diselingi dengan game pressure, itu sesuai dengan apa namanya, kodrat anak gitu, belajar sambil bermain. Kemudian motivasi itu yang penting ya, motivasi yang diberikan kepada anak, meskipun itu motivasi dari luar, dari bisnis, tapi anak itu bisa membangun motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi lebih ke motivasi tapi arah ke siswa itu bisa out of the box ya Bu ya. Jadi mereka bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya, tapi atas kemauan sendiri. Ya, memang diawali dari motivasi guru, tapi setelah mereka termotivasi itu keluar dari dirinya sendiri. Jadi saya harus begini, saya harus mencapai ini. Jadi itu kebanggaan buat siswa sendiri. Sebelumnya Bu Isti, saya sudah menyampaikan banyak terima kasih ke Bu Isti ya. Terus selama kegiatan dari pra observasi sampai dengan ini pasca observasi atau percakapan evaluasi kalibrasi, itu Bu Isti sudah menemukan solusi dari kekurangan yang kemarin Bu Isti alami di kelas atau pembelajaran di kelas, terutama di kelas 10 TE2, pelajaran sejarah, materi kebudayaan Islam. Nah, dari kekurangan yang Bu Isti alami di kelas itu, panjenengan sudah bisa menemukan solusinya sendiri, harus bagaimana untuk kedepannya. Jadi saya berharap apa yang Bu Isti rencanakan ke depan itu bisa berjalan dengan baik, kemudian mendapat dukungan juga dari segala pihak. Saya ucapkan juga banyak terima kasih sudah bersedia dengan saya itu dari pra observasi sampai ini pasca observasi, Bu Isti sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Saya juga terima kasih Bu Ima. Bukan Bu Ima saja yang ini, saya juga sangat beruntung bisa berbincang-bincang sama Bu Ima, karena dengan begini saya jadi tahu apa sih kelemahan saya dalam mengajar. Bagaimana cara mengatasinya itu saya temukan ketika saya berbincang dengan Bu Ima.
Terima kasih atas semuanya Bima. Ini jika sudah selesai, bolehkah saya kembali ke kelas Bima? Oh boleh sekali Bu Isti. Mohon maaf ya kalau saya sedikit mengganggu waktu mengajarnya ya. Monggo Bu, silahkan kalau mau kembali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.